Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Sekolah K3 Bareng Tia. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai apa itu pengendalian risiko. Setelah sebelumnya kita belajar bersama mengenai apa itu bahaya atau hazard dan juga risiko, muncul pertanyaan bagi kita, apakah bahaya itu bisa kita kendalikan atau kurangi? Jawabannya yaitu bisa kita gunakan untuk mengendalikan bahaya dengan menggunakan hierarki pengendalian risiko. Hierarki pengendalian risiko ini sendiri bertujuan untuk mengendalikan bahaya yang timbul dari suatu pekerjaan. Dalam hierarki pengendalian risiko ada 5 metode, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa engineering atau rekayasa teknologi, pengendalian administratif, dan yang terakhir alat pelindung diri atau APD. Nah, ini diskemakan dalam bentuk diagram. Dapat dilihat ini ada diagram piramida yang terbalik, mulai dari yang terbesar sampai mengerucut ke yang kecil. Nah, ini yang terbesar ini kita utamakan dahulu di dalam mengambil langkah untuk mengendalikan suatu bahaya. Jadi jika ada suatu potensi bahaya, kita ingin mengendalikan bahaya tersebut, itu kita ambil langkah yang paling utama dulu, yaitu kita ambil langkah eliminasi. Lalu jika eliminasi tidak memungkinkan kita pakai substitusi. Jika tidak memungkinkan lagi, pakai rekayasa teknologi atau rekayasa engineering. Begitu juga seterusnya. Jadi APD atau alat pelindung diri itu merupakan langkah yang paling terakhir yang kita pakai jika langkah yang sebelumnya itu tidak memungkinkan kita pakai untuk mengendalikan risiko. Contohnya memasak, ketika kita menggoreng ikan. Bahayanya kita terkena percikan minyak panas. Apakah bisa kita hindari bahaya terkena cipratan minyak panas dengan metode eliminasi? Yaitu bisa dengan cara bagaimana kita tetap mendapatkan ikan goreng, tapi kita tidak terkena cipratan minyak panas. Yaitu kita membeli saja ikan gorengnya, jadi kita menghilangkan aktivitas menggoreng ikan, jadi kita tidak melakukan aktivitas menggoreng ikan, sehingga tidak ada kemungkinan untuk terkena bahaya cipratan minyak panas. Tapi kita tetap bisa mendapatkan ikan goreng dengan cara beli ikan yang sudah masak. Lalu untuk metode substitusi. Substitusi yaitu metode dengan mengganti bahan atau proses yang berbahaya dengan yang lebih aman. Nah, ini contohnya ya, kita bisa menggunakan air fryer nih yang sudah modern. Jadi kita tidak perlu minyak yang banyak, tidak perlu wajan yang terbuka sehingga kita aman dari percikan minyak panas. Tapi kita ganti alat wajan dan minyak ini tadi dengan air fryer, yaitu alat yang lebih aman, mudah, dan tidak menggunakan banyak minyak. Nah, rekayasa teknologi atau rekayasa engineering ini merupakan cara mengendalikan risiko dengan cara mendesain ulang sistem atau peralatan untuk mengurangi risiko bahaya suatu pekerjaan kita. Nah, misal kita menggoreng ikan ini, kita desain bagaimana wajan kita ini agar ketika kita menggoreng, minyak itu tidak memercik ke tubuh kita. Contohnya ini ada penutup wajan berupa jaring-jaring kecil, jadi kita tetap bisa memantau ikan yang kita goreng, tapi juga desain ini menjadikan kita lebih aman dari percikan minyak. Atau kalau enggak, kita pakai saja wajan yang ukurannya lebih cekung, jadi ketika ada cipratan minyak itu bisa tetap nyiprat di wajannya, nggak sampai kena ke tubuh kita. Lalu yang keempat ada pengendalian administratif. Pengendalian administrasi merupakan pengendalian risiko dengan menerapkan prosedur kerja, pelatihan, dan aturan untuk mengurangi risiko. Nah, ini berarti kita memberi pengetahuan bagaimana amannya ketika kita melakukan pekerjaan. Kalau sederhananya menggoreng ikan ini kita kasih pengetahuan ya.
simpelnya pemasak itu kita kasih pengetahuan kalau ternyata taburan tepung ketika kita menggoreng ikan, ditaburi tepung itu bisa mengendalikan atau mengurangi risiko adanya cipratan minyak, karena tepung itu sifatnya mengikat air, kandungan air yang ada di ikan. Jadi ini bisa mengurangi adanya percikan minyak ketika kita menggoreng ikan. Lalu yang terakhir, paling akhir itu alat pelindung diri. Ketika kita memasak ya biasanya alat pelindung dirinya berupa sarung tangan, apron, face mask. Tapi kan kalau kita sudah metode sebelum APD ini sudah bisa mengcover, bisa mengendalikan bahaya ini secara efektif, dan risiko bahaya dari memasak ini kecil, jadi APD tidak diperlukan untuk memasak di pekerjaan sehari-hari. Oke teman-teman, begitu penjelasan saya mengenai hierarki pengendalian risiko beserta dengan contoh sederhananya. Semoga bisa dipahami dengan mudah dan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.